9, Iya. pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel, saya pergi dan pamit, sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak, tolong kalau mau keluar besinya tolong Diselop lagi. ya, yang di luar itu. Ya. Dan Bapak lakukan itu. Iya, saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju ke istri muda, Pak Mimin. Oke. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30, nah kita tidur di kamar. Karena kenyenyakan, mungkin kecapean, kita bangun biasanya jam setengah 4, itu bangun-bangun jam 5. Oke. Jadi biasa sholat subuh di masjid pada waktu itu tidak. Sekitar setelah jam 8. Pada waktu itu memang tidak ada firasat apapun. Waktu malam itu. Baik, Pak Yosef, saat peristiwa terjadi, Bapak sedang berada di mana, Pak? Saya sedang bermalam di Jengkol. Oh, sangat baik. Makanya kami heran sampai terjadi itu. Dia itu banyak bersenda gurau. Dari mulai datang jam 5 sore sampai jam setengah 9 itu. Jadi dia itu tidak ada firasat dan tanda-tanda apapun. Itu yang saya memang mungkin ini kita kembalikan bagian daripada mungkin ini kan rahasia yang Maha Pemberi hidup. Pada pukul kurang lebih jam 21 lah kurang lebih, Pak Yosef itu meminta uang kepada anaknya Amel untuk beli bensin karena posisi Ibu Tuti almarhum itu sedang sholat. Akhirnya Pak Yosef itu minta ke Amel. Nah dari situ Pak Yosef itu berangkat dari rumah Ciseti, dari rumah istri tuanya ke rumah istri mudanya di daerah Cijengkol. Mereka tidur. Setelah saya pulang dari Cijengkol, pulang ke rumah, begitu pas mau masuk, motor simpan, lihat mobil tadinya ke sebelah utara, berbalik arah, pindah posisi jadi ke sebelah selatan, udah diparkirkan. Nah dikira saya mau kemana gitu, jadi nggak ada firasat apapun. Cuma setelah gitu, cuma bingung kenapa si jendela kaca mobil semua terbuka gitu. Jadi setelah itu terbuka, baru wah ada apa ini, buka saya itu. Pas buka pintu, di dalam sudah Itu tempatnya di mana, hancur, Pak? Di jok belakang apa di mana? Enggak, ini ceritanya ini dulu. Itu lihat dulu di situ di rumah. Saya sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada. Nah itu saya langsung ini ke belakang lihat di kamar mandi kan barang itu dah rambut berantakan di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya, itu dicari nggak ada. Terus saya ke belakang nggak ada, itu sangat paniknya. Saya pas keluar lewat ini karena banyak cetakan darah, langsung keluar lagi. Kebetulan di luar ada yang suka beresin
rumput yang di PU gitu. Kebetulan kan itu masih tetangga, hanya ya ayah naon dia ada apa ini sampai ini bisa, mungkin ini ada orang yang jahat yang bisa, mungkin ada pembunuhan ya. Saya udah ada feeling begitu aja. Pas begitu keluar langsung dia bilang, oh saya mau bilang dulu sama ininya, mau kasih tahu sama saudara saya di sini nih, ada di belakang di polsek ini kan, ada di sini nih di Jalan Cagak, ngasih tahu bahwa hancur, mungkin ini ada pembunuhan saya ini ada pembunuhan saya di itu di rumah gitu, takut, coba tolong dilihat. Saya mau udah itu langsung lapor ke Kapolsek. Saya belum menemukan di mana anak saya, karena disangka saya, prasangka saya kuncinya ada yang diambil, cuma dibuka. Jadi saya nggak ngetik mobil. Jadi Ibu juga belum ditemukan, Ibu juga? Belum. Setelah pulang dari polsek, nah saya ke sana, ada anak-anak yang sudah, Pak, itu sih kakinya ke atas. Mau jadi kakinya sudah itu. Nah di situ, terus terang aja saya nggak bisa membawa kendaraan. Pagi-paginya? Mau berangkat golf, mau ambil setik golf dan ganti sepatu golf. Kita kaget, itu rumah semua sudah berantakan di dalam. Oke, Bapak kaget? Kaget, langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri. Saya langsung ke depan untuk menghampiri Ujang untuk Jang kebersihan. Oh, itu pegawai kebersihan juga nggak ada curiga sama sekali tuh? Nggak ada, karena kan kita nggak pikir, cuma pas keluar lagi harus panggil Bapak Ujang, saya mau lapor aja ke ini, bilangnya saya mau ke Kapolsek. Nah sebelum ke Polsek, Bapak bila cara dibilangin dulu ke mama angkatnya Danu ke sana. Saya ngomong, wah itu di sana jika penculikan. Nah, penculikan. Bapak sampaikan ke Waida. Waida ini siapa? Kakaknya korban. Kakak korban, kakaknya Ibu Tuti. Ya. Lalu kemudian Bapak dari situ ke Polsek. Ke Polsek, di situ kebetulan ada anggota yang kenal, itu Pak Aceh. Ya. Apa yang Bapak sampaikan di situ? Pak Aceh, itu kayak penculikan, karena lihat pas begitu ada bekas seperti bekas ban mobil naik turun di samping pintu masuk yang sebelahnya gitu. Saya mau tanya Pak, siapa saja yang pegang kunci rumah itu? Yang pegang kunci hanya satu-satunya, mamanya di dalam, simpan di dalam. Bapak nggak pegang juga? Enggak. Memang tidak ada sama sekali bekas kerusakan di itu. Terus saya lihat pas ke belakang, jadi si pintu belakang kuncinya ada tergantung di dalam. Jadi mungkin sedikit diluruskan. Jadi pada saat setelah dia berpikir ada penculikan itu, dia segera keluar ke kantor polisi, ketemu dengan anggota yang kenal, dan datang lagi ke TKP itu bersama dengan anggota polisi. Oh, dengan polisi ya Pak ya? Jadi tidak sendirian. Oke, baik. Nah, sebentar. Pada saat di TKP itu sudah penuh orang. Ya. Jadi Pak Yosef pun tidak pernah diizinkan masuk lagi ke sana. Amel itu anak kesayangannya Pak Yosef. Ya. Ada dua ya, Amel dan Yoris. Dan Yoris. Setelah yayasan itu dipegang oleh Amel, segala kebutuhan Pak Yosef pun dipenuhinya oleh Amel. Jadi segalanya diatur lah. Dan itu memang keinginan Pak Yosef sendiri, karena dengan diatur oleh Amel semuanya jadi terencana lah masalah keuangan. Di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Oh, gitu, kenapa bisa kena seperti itu Pak? Nggak tahu, karena kan kita lagi paniknya. Sekitar jam 9:30 saya langsung masuk kamar. Masih di situ kelihatan istri saya masih tidur di tengah rumah. Saya langsung ke kamar tidur, Pak. Bangun-bangun saya jam 2:30 malam, kurang lebih jam 3 gitu ya. Tidur lagi karena kecapean. Biasanya 3:30 sudah bangun. Nah itu jam 5 saya dibangunin sama istri. Pas pulang saya memang agak kaget juga. Sebelum nyimpen itu kaget. Kenapa kaget? Biasanya mobil menghadap ke dalam, sekarang sudah berubah menghadap ke jalan. Memang langsung saya lihat
lihat itu si jendela kendaraan semuanya terbuka ininya, kaca-kacanya terbuka. Tapi kebetulan saya perasaannya mau ngangkat ya, pegang lah gitu ya, karena nggak kelihatan nggak ada kunci gitu ya. Saya tidak sempat untuk melihat ke dalam, Pak. Nah, setelah itu saya langsung masuk ke kamar belakang, langsung lihat. Setelah keluar dari kamar lihat ada darah, langsung ke belakang terus ya. Setelah nyari-nyari nggak ada, langsung saya minta ya ke Pak, Bang, jangan kali lah perasaan itu ya. Saya sambil ini ya, karena merasa paniknya di sana, Pak. Dikira istri saya itu ada yang menyulik, dibawa pakai kendaraan lain gitu, Pak. Nah, yang ngasih tahu tuh bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali kejadian. Justru saya yang diberi itu oleh masyarakat sudah banyak di sana, Pak. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya, merasa stres, Pak. Kalau yang sering akses kadang-kadang itu hanya saudara Danu yang sering itu, gitu. Itu akses karena mungkin ada hubungan antara misalkan dia kan ikut di dalamnya di sekolah atau di gitu-gitu, Pak. Karena kedekatan dengan keluarga. Danu itu anak Ibu Ida, tapi anak angkatnya itu.